Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashari Harahap dengan NIM 2417020007 dari kelas A Program Studi Sistem Informasi semester 4 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video ini saya akan menjelaskan sekaligus melengkapi tugas perkuliahan mengenai implementasi halaman login pada framework Coordinator versi 3. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya kita telah melakukan instalasi framework Coordinator versi 3 pada perangkat masing-masing. Setelah proses instalasi berhasil dilakukan, langkah berikutnya adalah memahami struktur dasar framework serta mengimplementasikan salah satu fitur sederhana yaitu halaman login. Jadi di framework Coordinator ini merupakan salah satu framework PHP yang menerapkan konsep MVC atau Model View Controllers. Framework ini banyak digunakan karena memiliki ukuran yang ringan, mudah dipelajari, serta mampu membantu pengembangan dalam membangun aplikasi web secara lebih terstruktur dan efisien. Baik, selanjutnya di dalam folder aplikasi ini terdapat beberapa bagian penting yaitu controllers, model, sama view. Di mana controllers ini berfungsi sebagai pengatur alur atau logika aplikasi. Sedangkan model ini digunakan untuk mengelola data dan berinteraksi dengan database. Dan view ini digunakan untuk menampilkan antarmuka atau tampilan yang lebih yang akan dilihat oleh pengguna. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, kode program menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dipahami, serta memudahkan proses pengembangan maupun penggunaan aplikasi di masa yang akan datang. Jadi dari pembagian tadi disebut dengan MVC, di mana itu MVC itu singkatan dari model, view, sama controller. Merupakan pola arsitektur yang digunakan untuk memisahkan antara logika program, pengolahan data, dan tampilan antarmuka. Pada konsep ini, view bertugas menampilkan halaman kepada pengguna, controller bertugas menerima dan memproses request dari pengguna, sedangkan model itu bertugas mengelola data serta melakukan komunikasi dengan database. Baik, setelah kita memahami struktur dasar coordinator dan konsep MVC, langkah berikutnya adalah menghubungkan aplikasi dengan database. Database memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah aplikasi karena digunakan untuk menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan sistem seperti data pengguna, data transaksi, maupun data lainnya. Pada tahap ini saya membuat sebuah database menggunakan PHP-MyAdmin. Di mana di sini saya sudah membuat nama database-nya itu login, dan saya sudah memasukkan data user, di mana username-nya itu admin sama password-nya itu 12345. Setelah database berhasil dibuat, saya melakukan configure di database PHP, di mana saya telah mengisi hostname-nya, username, sama database yang saya buat tadi, yaitu database login. Baik, selanjutnya saya mengaktifkan library database pada file autoload PHP agar koneksi database dapat digunakan secara otomatis oleh seluruh bagian aplikasi. Di mana di sini kita buat array database. Baik, setelah proses konfigurasi selesai dilakukan, saya membuat sebuah model yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Di mana di sini saya membuat filenya itu dengan mlogin PHP. Model ini nanti digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, pengambilan, dan pengecekan data pengguna, di mana data penggunanya itu terdiri dari username sama password. Dengan adanya koneksi database tersebut, dengan adanya koneksi yang kita buat, maka aplikasi tidak hanya mampu menampilkan halaman, tetapi juga mampu mengelola data secara dinamis sesuai kebutuhan sistem.
Baik, selanjutnya saya akan mengimplementasikan halaman login sederhana pada Coordinator. Pertama-tama kita pergi ke application, kemudian view. Di sini saya sudah ada membuat halaman login PHP. Pada bagian ini terdapat prompt input username sama input password dan juga tombol login untuk mengirim data ke controller. Selanjutnya kita pergi ke controller, lalu kita klik. Di sini saya juga sudah membuat login PHP. Bagian ini terdapat function index yang digunakan untuk menampilkan halaman login serta menampilkan function aksi login yang digunakan untuk memproses data yang dikirim dari prompt. Dan di sini juga saya melakukan pengecekan username password. Jika username passwordnya itu benar, maka akan muncul pesan login berhasil, dan kalau salah maka akan muncul pesan login gagal. Di sini saya menggunakan kondisi if else. Baik, selain itu juga pada tahap pengembangan controls ini juga dapat memanggil model untuk melakukan pengecekan username, password ke dalam database sehingga proses autentikasi pengguna dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke browser dengan mengetik alamat yaitu http localhost garing framework CI3 index PHP login. Enter. Maka di sini username akan muncul, halaman login akan muncul, di mana username-nya itu kita membuat yang salah dulu, di mana admin tadi kan di localhost kita memasukin penggunanya itu admin, passwordnya itu 12345. Jadi di sini kita buat yang salah dulu. Di sini admin 123, di sini passwordnya 12345. Kita login, maka akan muncul pesan login gagal, karena tadi kan username penggunanya itu kita menggunakan username-nya admin. Coba sekarang kita buat yang benar dulu, dimana yang benar itu admin, passwordnya itu 12345 sampai 5, login, maka pesan munculnya itu login berhasil. Dengan demikian, implementasi login sederhana ini telah berhasil menggambarkan bagaimana proses kerja framework Coordinator versi 3, mulai dari request pengguna, routing, controller, model, database, hingga hasil akhirnya ditampilkan kembali kepada pengguna. Demikian presentasi mengenai implementasi halaman login pada framework Coordinator versi 3 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Saya terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.